Di dalam kitab-kitab para ulama, baik itu di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdapat pada 4 madhab, terdapat pada ahli hadis, terdapat pada ahli fikih, terdapat pada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini kemudian dirangkum. Ini kemudian dirangkum di dalam kitab yang namanya Al-Firaq Al-Farid Bainal Firaq. Ya, santai. Nunggu boleh buka. Ini ya itu. Siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini yang merangkum dari berbagai macam pandangan ulama di sini. Ini Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menyampaikan bahwa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 8. Yang pertama, ya bisa dilihat di sini ahli kalam, berarti ahli tauhid, kemudian ahli fikih, kemudian ahli nahwu shorof, banyak ini ahli, tapi ini semuanya terangkum. Ini semuanya terangkum. Jadi apa yang menjadi unek-unek panjenengan perbedaan pandangan ulama berdasarkan masing-masing, di sini sudah dirangkum ada 8 asnaf. Ya, ada ahli tauhid, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli tafsir, ada ahli nahwu, dan orang-orang pokoknya yang tidak berseberangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mengkafirkan, membid'ahkan. Ini yang paling laris manis di Indonesia itu kan yang itu kan, yang laris manis kan membid'ahkan, mengkafirkan. Itu kan yang paling laris manis sehingga menimbulkan polemik-polemik dan yang lain sebagainya. Satu, menjawab dari berbagai pandangan ulama dirangkum dalam kitab iki nek mboten keliru Al-Firaq Bainal Firaq. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan teks hadis, ini ada 3 teks hadis yang saya ketahui. Yang pertama adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian yang kedua ada wahiyya al-jamaah. Ada hadis yang mengatakan siapa yang satu yang selamat, wahiyya al-jamaah. Ada satu lagi teks ini wahiyya ahlus sunnah wal jamaah. Ini ada teks di dalam hadis Nabi. Kemudian supaya kita mengetahui siapa yang lebih mengetahui hadis Nabi, siapa? Para sahabat. Siapa yang paling dekat dengan sahabat? Tabi'in. Dan selanjutnya. Maka saya akan mengutip di dalam kitab Al-Muwafaq Shahifah 430 wa amal firqatu an-najiyah. Boleh terus misal. Wa amal firqatu an-najiyah al-mustasna alladzina qala an-nabiyyu fihim hum alladzina ala ma ana alaihi wa ashabi fahum al-asy'ariyah was-salaf minal muhaddisin wa ahli sunnah wal jamaah wa madhhabul khalid min bida'iha ila ketemu. Ini sore Ittihad Sadatul Muttaqin Al-Muwafaq. Ini yang dari kata-kata faktor lagi ulama lagi kena asli. Nah, jadi siapa sebetulnya yang disampaikan, yang dikehendaki oleh Nabi itu siapa? Ma'ana alaihi wasallam. Ini ulama sudah menjelaskan. Loh, kita terpaut dengan Nabi 1400 tahun yang lalu, jangan salah. Kita mendapatkan ilmu berdasarkan mata rantai sanad para ulama.
ulama. Maka saya akan menjawab bahwa salah satu dari ulama yang sangat sore menjelaskan bahwa maksud ma'ana alaihi wa ashabi ini kembali kepada kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka tidak mengklaim, kita tidak membatasi sekte-sekte aliran, tapi ya ini yang bicara ulama. Ini makanya pentingnya kita mendalami daripada hadis yang disampaikan Nabi itu ternyata kemudian dimaksudkan oleh ulama mengkerucut kepada 8 asnaf tadi secara umum seperti itu. Dan yang terakhir yang menarik tadi di dalam kitab Al-Firaq itu Al-Wafaq. Nah, siapa? Di situ dikatakan bahwa Al-Firaq an-najiyah al-mustasna alladzina qala an-nabiyyu fihim hum alladzina ala ma'ana alaihi wa ashabi fahum al-asy'ariyah dan yang lain sebagainya yang mazhabnya tentu sepi atau tidak mengikuti bid'ah baik bid'ah dalam akidah ataupun yang lain-lainnya. Ini menjawab tentang maksud daripada ma'ana alaihi wa ashabi. Maka kemudian saya sampaikan begini, kalau kita berbicara ahlus sunnah wal jamaah tidak cukup pengertian, tidak cukup definisi, juga tidak cukup mengkelompok-kelompokkan sekte-sekte tertentu. Ini juga tidak cukup. Maka untuk kita mengetahui secara sempurna maksud daripada yang sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah ini meliputi dari 3. Yang pertama adalah historis, sejarah. Di dalam kitab Al-Kawakibul Lama'ah disampaikan bahwa terjadinya istilah ahlus sunnah wal jamaah itu muncul sejak mulai senternya zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini faktor historis di sini ada. Nah, di situ Al-Kawakibul Lama'ah fi tahqiqil musamma bi ahli sunnah wal jamaah. Di situ yang saya garisi khilaf ini mulai penyimpangan dan perbedaan pendapat ini muncul dari sahabat Utsman. Ini mulai tumbuh. Nah, ini kemudian bom waktunya terjadi pada zaman sahabat Ali yang kemudian baru secara terang-terangan kemudian para ulama-ulama terdahulu kemudian memisahkan, membagi dirinya masing-masing. Ada yang kemudian muncul Khawarij, ada yang kemudian muncul Syiah Rafidhah, ada yang kemudian muncul Mu'tazilah, ada yang kemudian muncul Jabariyah, ada kemudian muncul Qadariyah, ada yang kemudian muncul Mu'attilah dan yang lain sebagainya. Di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq itu disampaikan. Nah, kemudian baru muncul wahina idin hadatsa ismu ahli sunnah wal jamaah alladzina lazamu sunnatan nabiyyi wa tariqatas sahabah fil i'tiqad ad-diniyah wal a'malid diniyah wal akhlaqil qalbiyah. Jadi munculnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak lepas dari fakta sejarah. 1. Kemudian yang kedua adalah apa sih bahasanya? Legitimasi, pengakuan daripada para ulama. Maka para ulama kemudian bahu-membahu menjelaskan kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal murad al asy'ariyah wal maturidiyah. Kemudian yang disampaikan oleh Imam Hadrat Hasyim Asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah terdapat pada 4 madhab. Kemudian pada ahlu tafsir, ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari pengakuan para ulama tentang kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah konsistensi.
Ini di dalam kitab At-Tafsir Fiddin, ya, di dalam kitab At-Tafsir Fiddin, ini sangat menarik sekali. Mungkin bawahnya terus. Bawahnya, nggak apa-apa, santai. Kita dapat satu tapi mateng. Daripada dapat tiga tapi ambiar. Terus. Ya, ini kok atasnya. Itu wa'lam, ya, At-Tafsir bawahnya. Ya, bawahnya. Nah, wa'lam anna jami'a ma dzakarnahu min i'tiqadi ahli sunnah wal fala khilafa fi syai'in minhu baina Syafi'i wa Abi Hanifah wa jami'an. Jadi semua dari kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada satupun perbedaan, terutama dalam akidah, usuluddin itu tidak ada. Kalaupun Asy'ariyah wal Maturidiyah itu terjadi perbedaan, itu dalam furuknya, pengertian qadar, pengertian qada. Ini dalam satu sisi ada perbedaan, tapi bukan pada pokoknya, tapi pada furuknya. Jadi keberadaan daripada yang disampaikan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu dilihat dari faktor historis sejarahnya munculnya, yang kemudian kedua adalah pengakuan atau legitimasi dari ulama, yang ketiga adalah konsistensi. Monggo Tobaqatus Syafi'iyah Bapak Kiai Pirsani, i'lam anna Abul Hasan lam yubaddi ra'yan. Nah, lam yubdi ra'yan wa lam yunsi madhaban. Imam Abdul Hasan itu tidak membuat madhab baru, tidak membuat metode baru, enggak. Wa innama huwa muqarrirun, dia itu cuma menetapkan, mengukuhkan daripada warisan pemikiran ajaran para ulama-ulama sebelumnya, terutama dari para nabi, para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Nah ini jadi orang dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah secara sempurna itu harus melihat dari tiga faktor tadi. Selesai. Sebetulnya ini selesai. Tapi kalau ada sempilan-sempilan yang mengatakan itu versi dari, loh kita kan juga ikut Nabi, kita juga ikut sahabat, ya enggak apa-apa, itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mungkin tingkatannya kurang utuh, bahasanya seperti itu, tidak begitu utuh. Mohon maaf, orang Muhammadiyah itu ahli sunnah, tapi mungkin tidak utuh di dalam mengikuti Ahlus Sunnah ketika berbicara pada tiga faktor tadi. Karena ada sebagian dari Persis atau Muhammadiyah ataupun mungkin dari bahkan FNU sendiri, ada yang mungkin condong dengan pemikiran-pemikiran di lain itu. Saya akhiri bahwa apa yang disampaikan dari Bapak Kiai tadi yang mengatakan as-sunnah al-mardiyah itu nggih, ya sah-sah saja, itu monggo. Tetapi kalau kita memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah secara utuh, nah ini maka faktornya tiga. Kemudian saya akhir ini ada, mohon maaf, ini agak sebentar. Ini di sini ada namanya di dalam kitab Al-Kawatibul Lamaah. Sampun nggih, mau sudah terjawab semua bahwa pengertian kenapa ulama berbeda ini, kelompok ini seolah yaitu bukan kelompok tapi setiap pengakuan, lebih kepada pengakuan bahwa ajaran Ahlus Sunnah itu terdapat pada 8 kelompok tadi. Kenapa Pak? Saya katakan di dalam kitab At-Tafsiru Fiddin, ya, Al-Jamaah. Mohon maaf, ini saya agak melenceng tapi mudah-mudahan benar. Orang salafi, antara salafi satu tempat dengan tempat yang lain, ketika tidak cocok, apakah dia mau berjamaah? Tidak. Beda sedikit saja di Banjarsari antara Kedung Kendal dengan Cikokol, itu sudah tidak mengakui Pak. Inilah pentingnya makna al-jamaah.
Bayangkan, orang dulu ahli hadis, ahli fikih, ahli nahwu, ahli itu semuanya berjamaah dalam satu akidah. Mereka itu berjamaah. Di dalam kitab At-Tafsir ini saya juga sangat menarik sekali. Di sini disampaikan bahwa orang Mu'tazilah sampai terpecah belah menjadi 7 kelompok. Dia tidak mau berjamaah, tidak mau satu dengan yang lain saja, itu tidak mau bersama udah. Kalau beda pemahaman. Saya juga sama Muhammadiyah nggak mau. Ini memahami tentang al-jamaah. Jadi al-jamaah itu bukan sekedar mengikuti para sahabat, itu tidak. Tetapi yang dimaksud di sini mau berjamaah di dalam akidah, bersatu. Walaupun dalam furu itu berbeda-beda. Iki ben omongane kula pas iki jam digolek iki. Endi sih wae. Niki iki kakean sih cukane dadi. Santai mawon nggih niki kangge kula akhiri mangke. Niki. Mohon maaf. Ini nomor 13 terus ke bawah. Sudah masuk ciri-ciri di situ. Di bawahnya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-tabsiru fiddin. Nah, di situ. Terus wa minha jaa fi riwayatin ukhra, bawah. Nah, atas itu paling atas. Di situ dikatakan ya, wa hadhihi sifat aqarrarat li ahli sunnah li al-qaum yang kuluna al-ahbar wal athar anir rasul sallallahu alaihi wasallam sahabah wala yadkhulu fi tilka jumlah may yata'anu fi sahabah minal khawarij wal rawafid wala man qala fil qadar. Terus ke bawah lagi ada istilah min ahlil firaq al mukhtalifah yusammuna ahla sunnah wa kaifa yatanawalu hadal ismul khawarij wa hum la yarawna al jamaah. Khawarij itu sektenya banyak. Nah, Mu'tazilah itu sektenya banyak, tapi mereka tidak mau berjamaah. Ini menunjukkan bahwa pengertian wahiyah al-jamaah itu tidak terdapat di dalam kelompok mereka. Kita, insya Allah Muhammadiyah, NU, walaupun furuknya berbeda, nah itu insya Allah mungkin bisa dikatakan dalam konteks keindonesiaan masih berjamaah. Berarti FPI itu orang FPI. Ya FPI yang sepaham saja gitu. Ya kalaupun persis yang sepaham dengan kita saja, maka siapa saja orang yang mau berjamaah berarti itu dikatakan Ahlus Sunnah walaupun berbeda paham, yang satu kuno satu enggak, itu dulu Pak. Kalau sekarang sudah enggak ribut kunut, wong orangnya sudah enggak mau sholat subuh, kan begitu. Contohnya seperti itu. Ini terakhir pengertian al-jamaah ini ya. Ini juga membedakan. Ini mohon maaf, ini yang saya ketahui dalam konteks salafi. Saya ke Kedung Kendal, saya diundang salafi. Cikokol, udah beda lagi itu fahamnya. Mereka itu kafir. Itu berani ngomong gitu, Pak. Berarti yang dimaksud al-jamaah itu sudah tidak melekat ke mereka. NU Muhammadiyah mau bagaimanapun, yang tahlilan, tidak tahlilan, sepanjang dia masih bersyahadat mau sholat, ya insya Allah paling pol ngomongnya bid'ah, paling pol. Jarang kan ada orang ngomong kafir, kecuali yang mengkafirkan. Paling pol boleh kalau perseteruan Muhammadiyah versi NU kan yang satu bid'ah, satu tidak, kan itu wajar kalau saya. Yang penting nggak gelut, itu nggak masalah kalau saya. Kalau masih rukun-rukun saja mau duduk bareng nggak masalah. Kalau dalam furu itu biasa kalau saya. Jadi konteksnya adalah
Al-jamaah ini penting dalam tolak ukur bahwa dia itu adalah sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya akhiri dalam kitab Al-Kawakibul Lama. Nah, ini sangat menarik, Pak. Mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Oh, ini ulama kita ini sudah sangat alim, Mbak. Mbah Senori Tuban ini. Idza qila hal yajuzu ayyuqala fi hadzal zaman, enggak ada di situ. Liman la yuqallidu wahidan minal wahab minal madahib al arba'ah wa yas'um annahu mujtahidun annahu min ahli sunnah wal jamaah. Tidak bermadhab kok ngaku ahli sunnah wal jamaah, bahkan dia klaim sebagai seorang mujtahid. Ini beliau mengatakan la yajuzu. Ini kalau ada orang mengatakan seperti ini tidak bisa diterima hujahnya. Li annahu laisa min ahlil hadis. Dia bukan ahli hadis. Wala min ahli sufiyah, wala minal asy'ariyah, wala minal maturidiyah. Mereka itu bukan ahli hadis, bahkan sangat bertentangan dengan tasawuf, bahkan bukan asy'ariyah, bahkan bukan maturidiyah. Mohon maaf, saya katakan itu Wahabi. Ini mohon maaf, jelas-jelas saja gitu. Entah itu Wahabi ada di Muhammadiyah, Persis ataupun NU, itu persoalan lain. Tapi saya mengatakan ini termasuk dari konteks yang dibahas dalam hal ini adalah kelompok Wahabi, tidak mengikuti madhab. Terus sak geleme dhewe boleh nyomot, tidak taklid, talfek, ngomong kembali ke Al-Qur'an dan hadis, tapi masih pakai dalilnya ketika dicocok. Nah, itu mohon maaf seperti halnya Was. Ini satu contoh seperti halnya siapa lagi? Ya banyak. Safik apa? Basalama. Mohon maaf itu, Pak. Itu kita harus hati-hati sekali karena ya ini sudah diwanti-wanti. Kemudian yang kedua mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi menyesatkan ajaran ahli tasawuf. Idza qila kaifa ta'udduna as-sufiyah faqad qila innahum akhadhu 'ulumahu min budiyah. Ini panjang ini. Jadi yang klaim yang semacam itu tidak dibenarkan. Mohon maaf. Muhammadiyah itu enggak cocok dengan tasawuf. Ya, yang tidak cocok, yang cocok juga banyak. Kesimpulannya bahwa iya kok saking akeh dari kebing kesimpulannya begitu Pak Kiai. Jadi kita terima yang jenengan sampaikan, tapi itu masih belum sempurna dikatakan sebagai maksud daripada ahlu sunnah wal jamaah, karena harus mengikuti 3 faktor tadi. Satu, pilihan dari sejarah, kemudian kedua pengakuan daripada para ulama, yang ketiga adalah konsistensi betul-betul mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Contoh saja sholat raweh, ini saya katakan ada yang konsistensi, ada yang tidak. Saya mau ikut Nabi yang 11. Kalau mau ikut Nabi yang 11, walaupun dalilnya dipaksakan pakai hadisnya Aisyah, itu harusnya 1, sholatnya bangun tidur tengah malam. Kalau mau traweh ala Nabi, 2, memang jumlahnya 11, tapi suratnya panjang-panjang, Baqarah, Ali Imran. Ini mau apa tidak ini? Loh, ini betul. Yang ketiga bukan 2 salaman, enggak, langsung labas Kanjeng Nabi itu. Ini satu contoh bahwa Ahlussunnah itu juga konsistensi ajaran Nabi ya para sahabat. Kenapa kemudian para sahabat milihnya 23? Apakah Umar bin Khattab dia bid'ah? Enggak, Pak. Umar bin Khattab itu muridnya Kanjeng. Loh, kita itu terpaut dengan Kanjeng Nabi berapa tahun? 14 abad yang lalu. Umar bin Khattab itu muridnya Kanjeng Nabi. Yang lebih tahu ilmunya Kanjeng Nabi siapa? Para sahabat. Maka apa yang dicetuskan oleh para sahabat 23 itu adalah ajaran Kanjeng Nabi. Sudah saya sampaikan di grup ini pernah pembahasan tentang masalah Tarawih 23 dalam konteksnya Nabi. Kalau dalam zaman Nabi itu tidak ada sholat tarawih, adanya sholatul lail. Nah,
Nah, ini saya kira panjang nanti. Kesimpulannya bahwa ya disimpulkan sama moderator. Terima kasih atas pembeberannya daripada tim perumus. Baru kali ini yang namanya Basul Masail yang lelah malah perumusnya. Baru kali ini saya lihat. Tapi sebenarnya tadi sudah mau hidup antara Pak Kiai Nopi sama Pak Kiai Salim itu. Cuma tetap pada akhirnya itu kepengen ada penjelasan dari tim perumus. Nanti draftnya ini sudah islah ya. Untuk lebih pahamnya saya mohon kepada tim Bapak Sekretaris untuk draftnya dan itunya langsung dijadikan pembukuan untuk wawasan ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama yang barusan telah disampaikan oleh Bapak Kiai Mustahid. Alhamdulillah ini sekarang sebagai Ketua LBM PC Ciamis, gimana? Cukup dari yang pertama? Saya enggak perlu dijelaskan, udah jelas banget dari tim perumus. Langsung menaiki pertanyaan yang kedua ya. Di sore. Nah, Jam 4. Gimana? Para musafirin, saya tawarkan